Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil redesign website LMS Telkom University. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afan Ramadan dengan NIM akhir 64. Perkenalkan nama saya Fahmi Hidayat dengan NIM akhir 63. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari redesign website LMS Telkom University. Selanjutnya, jadi, sebelum kami melakukan proses redesign, kami terlebih dahulu menentukan user persona, yaitu siapa sih pengguna dari website LMS tersebut. Jadi, user persona merupakan representasi pengguna yang akan menjadi target audience dari proses redesign yang dilakukan. Dalam hal ini, user persona merupakan mahasiswa yang menggunakan LMS untuk berbagai kegiatan mulai dari mempelajari materi, mengerjakan kuis, dan tugas sampai berdiskusi untuk mengerjakan topik materi pada suatu mata kuliah. Selanjutnya, ya, ini merupakan gambaran user persona, yaitu Ika Devio Adi Pranata Kusuma, yang merupakan mahasiswa S1 Sains Data, angkatan tahun 2024. Selanjutnya, selain dari IKT, kami juga telah melakukan survei kepada 5 target audiens lainnya yang digunakan sebagai sampel. Setiap target audiens akan diberikan pertanyaan mengenai latar belakang, pengalaman, kekurangan, dan kelebihan selama menggunakan LMS hingga saran yang dapat ditingkatkan dalam mengikuti desain untuk meningkatkan kualitas LMS yang lebih baik. Dari hasil survei menunjukkan bahwa hampir 1 sampai 2 jam setiap harinya mahasiswa menggunakan LMS. Dan kebanyakan mahasiswa menggunakan LMS menggunakan device berupa laptop ataupun PC desktop. Oleh karena itu, pada proses redesign yang kami lakukan, kami berfokus kepada website LMS tersebut. Selanjutnya, oke. Yang kedua merupakan ada HTA, yaitu Hierarchical Task Analysis. Jadi HTA ini digunakan untuk memahami dan memetakan langkah-langkah yang dilakukan pengguna dalam menyelesaikan suatu tugas di dalam sistem. Next. Dari HTA yang kami analisis, website Telkom LMS ini memiliki tipe window, yaitu main window atau window utama, karena berfungsi sebagai eh, pusat aktivitas pengguna. Selain itu, dari struktur website LMS sendiri menggunakan hierarki sistem atau sistem bertingkat. Selanjutnya, oke, ini merupakan gambaran dari sistem LMS, dari bagaimana user login, kemudian masuk ke dashboard, dan di dalam dashboard itu terdapat pilihan menu di mana user dapat memilih berbagai macam aktivitas seperti melihat course, mengunjungi profile, ataupun em, mengunjungi help. Selanjutnya, oke. Kemudian ada mental model. Mental model merupakan representasi internal yang dimiliki pengguna tentang bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk asumsi, keyakinan, dan harapan mereka. Nah, mental model ini berbentuk seperti pengalaman sebelumnya, interaksi dengan perangkat serupa, dan pengetahuan yang dimiliki pengguna tentang dunia. Selanjutnya, nah ini merupakan gambaran dari mental model yang kami teliti. Dari di dalam LMS sendiri, pengguna mental model dapat mencerminkan bagaimana mahasiswa membayangkan dan menerapkan sistem berfungsi dalam aktivitas akademika mereka. Contohnya, mereka ingin memberikan menginginkan sistem yang dengan navigasi yang lebih mudah. Selain itu juga kebanyakan dari mahasiswa itu menginginkan aplikasi yang lebih mudah dijalankan seperti
perbaikan bug yang ada pada daftar tugas ataupun yang lainnya. Selanjutnya, jadi dari banyak pengguna mahasiswa memiliki ekspektasi terhadap LMS yang menawarkan navigasi yang sederhana dan jelas, di mana mereka dapat dengan mudah menemukan fitur-fitur penting seperti mata kuliah, forum diskusi, atau daftar mata kuliah tanpa harus melalui banyak tahapan atau klik yang tidak perlu. Next. Terus kemudian ada konseptual model. Jadi konseptual model ini merupakan representasi visual yang menyederhanakan sistem atau konsep yang kompleks, membantu memahami, mengkomunikasikan, dan memodelkan suatu dengan lebih baik. Model ini membantu mengidentifikasi elemen-elemen kunci, hubungan, dan interaksi antar elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, nah, ini merupakan gambaran wireframe yang telah kami buat. Jadi, pada gambar tersebut menunjukkan wireframe konseptual berupa struktur navigasi utama di dalam LMS Leo. Seluruh menu inti aplikasi ditempatkan pada panel di sisi kiri, termasuk akses ke halaman dashboard, My Course, kategori dalam bentuk drop-down, dan kalender. Masing-masing menu dirancang untuk memudahkan mahasiswa dalam menavigasi dan mengakses fitur akademik secara efisien. Struktur ini merupakan bagian dari wireframe fungsional awal yang menjadi dasar perancangan antarmuka visual di tahap selanjutnya. Next. Oke, Oke, pada bagian ini adalah konseptual model mockup. Pertama itu ada mockup berbentuk login yang pengguna itu login ke LMS menggunakan akun Microsoft dan diarahkan langsung ke halaman dashboard utama. Setelah itu ada yang bentuk dashboard. Dashboard mata kuliah dalam bentuk grid dengan visual ilustratif, progress bar, dan nama mata kuliah. Kemudian yang ketiga ada elemen course dan my course. Pengguna dapat klik my course untuk melihat mata kuliah aktif atau course untuk melihat seluruh mata kuliah Telkom University. Setelah itu ada drop down kategori. Pengguna menggunakan drop down kategori dari mata kuliah berdasarkan fakultas. Selanjutnya pengguna itu ke salah satu mata kuliah. Pengguna dapat melihat materi, kuis, tugas, dan forum diskusi. Setelah itu ada kalender. Pengguna masuk kalender melihat tanggal dengan tanda pengingat tugas atau kuis. Kemudian ada akun dan setting. Ketika pengguna mengklik akun, masuk ke dalam halaman setting, mengatur preferensi dan memilih bahasa. Dan yang terakhir ada help center. Saat mengalami masalah, pengguna klik help center, memilih FAQ, melihat tutorial, atau menghubungi helpdesk WA untuk mahasiswa atau dosen. Kemudian ini adalah link untuk pengujian pada desain kami. Portable LMS Selo ini dibuat secara interaktif kan Figma. Dalam prototipe ini, pengguna dapat menavigasi halaman login, dashboard, daftar mata kuliah, pengaturan dan akun, kalender, serta atau help center. Ini adalah link akses prototipenya. Atau bisa juga scan QR code berikut untuk langsung mencoba prototipenya. Kamu ke desain dan prototipe. Mungkin untuk penjelasan tentang desain saya akan menjelaskannya. Sorry. Mungkin untuk desain itu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk gambaran desain prototipe. Jadi kami pada website LMS Telkom University ini kami melakukan redesign pada 17 layer dan setiap layer ini memiliki perubahan yang berbeda-beda.
Jadi pada desain LMS sebelumnya terdapat beberapa mungkin penyesuaian dari mulai menu daftar menu yang berada di sebelah atas, terus kami pindahkan ke sebelah kiri. Mungkin alasannya karena pada desain LMS yang lama, pada bagian sebelah kiri masih terlihat kosong, sehingga pengguna itu hanya berfokus pada bagian kanan dan pada bagian tengah saja. Untuk itu, untuk memaksimalkan tampilannya, kami memindahkan semua menu di bagian kiri sehingga elemen-elemen yang ada di desain tidak terlihat menumpuk. Mungkin untuk bagian-bagian yang lainnya bisa dijelaskan sambil kita memperlihatkan prototipe hasil jadinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah pengujian dari desain LMS Celo kami. Yang pertama itu frame utamanya itu kita itu menamakannya itu flow satu yang arah ke halaman login. Setelah kita klik sign in with Microsoft atau hari ini, itu akan mengarahkan ke dashboard. Dalam bagian dashboard ini terdapat beberapa pilihan. Kita bisa masuk ke dashboard, my course, course, kategori, kalender, akun, setting, dan help center. Kemudian pada halaman dashboard ini juga terdapat beberapa mata kuliah yang diampu. Contohnya adalah PBO, Metrisdat, dan pembelajaran mesin. Di bagian kanan bawah juga terdapat timeline, timeline kuis, tugas, atau forum. Ketika kita mengklik salah satu, itu akan langsung eh, menuju ke kita klik. Misalnya ini tag satu, akan langsung menuju ke tugas satu. Itu teori peluang dan orientasi. Kemudian untuk kembali, kita bisa klik selalu pada bagian kanan atas ini. Langsung kita masuk ke My Course. Pada My Course ini terdapat beberapa mata kuliah yang diampu. Ketika ketika kita My Course itu akan langsung menuju ke eh, mata kuliah yang dituju. Ini adalah mata kuliah yang telah kita pilih tadi. Dan di dalamnya itu terdapat yang pertama itu ada materi, forum, kuis, dan ketika kita ingin membuka materi, kita bisa klik pilih materi ini, yang tombol ini. So, ya, untuk kembali, klik selalu pada bagian kanan atas. Begitupun juga yang forum dan kuis. Kemudian ke course. Pada bagian course ini, kita akan menampilkan semua mata kuliah yang ada di Telkom University Purwokerto. Kemudian ke bagian kalender. Pada bagian kalender ini akan menampilkan timeline, kuis, tugas, atau forum pada bulan terakhir. Lalu kita pilih akun. Di bagian akun ini terdapat About Me akan menampilkan tentang kita yang bernama Sian, Memo. Kemudian ketika kita klik course akan menampilkan halaman course. Dan ketika kita klik setting akan menampilkan halaman setting. Langsung ke setting. Di bagian setting ini tidak banyak yang berubah sih. Kami di
kami menambahkan preference yang ada edit profil dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada help center. Pada help center ini akan menampilkan 4 halaman. Yang pertama itu ada tutorial, bug, lebih sesuai siswa dan dosen. Ketika klik salah satu akan menampilkan yang ingin kita tuju. Misal kita klik tutorial, akan menampilkan halaman tutorial. Untuk kembali seperti biasa kita klik silo away. Ketika kita pilih halaman FAQ, akan menampilkan halaman FAQ. Ketika kita klik halaman WA dosen atau akan menampilkan halaman WA dosen. Oh ya, di sini tidak ada tombol silo away, makanya kita buatnya menjadi tombol seperti ini. Yang terakhir Hybrid WA mahasiswa yang akan menampilkan Hybrid WA mahasiswa. Pada semuanya ini kalau pengen kembali itu klik silo away. Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Selanjutnya kembalikan ke Afan Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.